誰だわ。 Seperti biasanya, setiap hari Sabtu sore, isinya adalah konten breakdown dan juga omon-omon dari manga sepak bola Blue Lock chapter yang paling terbarunya kemarin, yaitu chapter 316. Selain itu, kita pun juga akan menjelaskan tentang sedikit preview cerita singkat dari chapter 317-nya minggu depan, di mana chapter ini sendiri baru akan keluar bocoran cerita pendeknya pada hari Senin nanti. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembahasan tentang judul dan juga preview cerita singkat untuk chapter berikutnya. Simpelnya, judul dari chapter 317 adalah We Leave This To You, _We Leave The Rest To You. Yang artinya ada dua. Pertama, kami serahkan ini kepadamu, atau kami serahkan sisanya kepadamu. Intinya sebenarnya sama saja, cuma beda kata-kata doang. Lalu selain judul, di bawahnya ada satu kalimat singkat yang bunyinya adalah sebagai berikut. Babak pertama dari pertandingan ini seluruhnya didominasi oleh para pemain dari tim Jepang. Serta di babak pertama, hanya tim Jepang saja yang mampu menunjukkan keunggulan mereka. Lalu, apakah di babak kedua, Nigeria bisa melakukan counter attack alias serangan balik? Nah, dari judul dan juga preview cerita singkat yang sudah dibagikan kepada kita setiap hari Sabtu pagi, maka ada dua kesimpulan sederhana yang sekarang bisa kita rangkum sama-sama. Pertama adalah waktu dari pertandingan ini. Setelah mendengar kalimat asli dari editor manga Blue Lock di atas yang menyebutkan tentang isi dari babak pertama, maka kemungkinan besar isi dari chapter berikutnya hampir mendekati menit terakhir dari penghujung babak pertama. Atau bisa juga cerita dari chapter berikutnya akan membahas isi pertandingan dari babak keduanya. Apapun itu, ada satu hal yang pasti, yaitu tempo pertandingan dari Jepang melawan Nigeria berjalan dengan sangat cepat. Jika kalian ingat, semua pertandingan dari tim Isagi sebelumnya biasanya butuh lebih dari 40 chapter, bahkan sampai dengan 60 chapter untuk satu pertandingan. Contoh gampangnya, Munchen melawan City, lalu Munchen melawan Uber. Dan yang lebih parahnya lagi, Munchen melawan PSG butuh lebih dari 1 tahun. Yang artinya, Jepang melawan Nigeria termasuk hitungan sangat cepat. Kita merasa lama karena memang keluarnya cuma 1 minggu sekali. Tapi faktanya, 4 chapter bisa tercipta 2 gol dan babak pertama sudah hampir selesai, itu udah versi paling ngebut dari cerita Blue Lock. Mungkin aja, pertandingan yang lebih lamanya baru akan terjadi ketika Jepang melawan Inggris ataupun Jepang melawan Prancis setelah pertandingan melawan Nigeria sudah selesai. Lalu, rangkuman yang kedua dari judul dan juga preview cerita singkat di atas adalah sebagai berikut. Intinya, isi chapter berikutnya pada hari Senin adalah pola serangan balik dari Nigeria. Jadi sudah pasti mereka akan bisa menciptakan peluang berbahaya dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, seharusnya giliran dari Gagamaru yang berikutnya akan mendapatkan panggung dari cerita manga Blue Lock. Nah, pembahasan untuk preview chapter 317-nya sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam pembahasan breakdown dari chapter 316 minggu ini. Di mana ada satu topik menarik dan juga pertanyaan menarik dari para pembaca, yaitu apakah teknik kopi dari Mikagereo bisa meniru 100% kemampuan dari para pemain yang dia tiru? Jika pertanyaan ini diajukan dulu, maka jawabannya tentu saja tidak. Sebelum Liga Neo egois, Reo hanya bisa melakukan kopi, teknik dari para pemain lawan, ataupun teknik dari para teman-temannya dengan tingkat kemiripan mentok di 99%. Karena pada saat itu, semua pemain dari Blue Lock belum mendapatkan awakening, ataupun belum bisa mendapatkan teknik zone yang barunya. Jika bingung, contoh gampangnya adalah seperti ini. Kemampuan pemain normal sebelum memasuki zone adalah 100%. Dalam kondisi inilah, Reo hanya bisa meniru kemampuan dari teman-temannya sebanyak 99% saja, tidak full 100%. Tapi, setelah Liga Neo egois, para pemain dari Blue Lock sudah memiliki kemampuan baru yang disebut dengan zone atau disebut dengan flow 2.0. Dalam kondisi flow inilah, kemampuan mereka menjadi meningkat lebih dari 100%. Ada yang 120%, 130%, bahkan ada juga yang sampai dengan 150%. Nah, dalam kondisi zone, Reo tidak bisa atau belum bisa meniru mereka. Dan dalam kondisi zone, Reo hanya bisa meniru mereka sampai dengan titik 100% saja mentoknya. Contohnya gimana? Contohnya adalah teknik 5 kali fake volley shot dari Nagi yang dikeluarkan dalam mode zone. Reo tidak bisa meniru itu.
Tapi, Reo-nya bisa meniru teknik 2 kali fake volley shot Nagi alias teknik dasar Nagi yang bukan dalam mode zone. Begitupun seterusnya. Contoh kedua, Reo bisa meniru Meta Vision dari Isagi Oichi, tapi hanya dalam mode basic saja. Namun, ketika Isagi sudah masuk ke dalam mode zone dan muncul gambar puzzle seperti ini di mana-mana, maka untuk sekarang, Reo pun tidak bisa atau belum bisa meniru teknik itu. Lebih parahnya, Reo pun awalnya sempat mencoba untuk dapat bisa meniru teknik Isagi tersebut dengan cara memaksakan. Tapi, efeknya sangat fatal sekali, yaitu Reo malah kehabisan nafas dan juga tubuhnya terlihat nampak sangat kelelahan. Hingga Reo pun menjadi terheran, kenapa Isagi tidak terlihat kelelahan padahal dia sudah menggunakan mata metavisionnya sejak awal pertandingan melawan City. Tapi penjelasan itu terjadi pada cerita Munchen melawan City, alias penjelasan kekuatan dari Mikage Reo yang bisa mengcopy 100% teknik dari lawannya terjadi sudah lama sekali. Jadi, untuk sekarang bisa diasumsikan, jika Reo sudah berlatih selama lebih dari 1 bulan sebelum turnamen Piala Dunia, maka kemungkinan besar bisa saja tingkat akurasi kemiripan teknik yang bisa ditiru oleh Reo sudah lebih dari 100%. Sayangnya, sekarang tidak ada angka pasti. Yang jelas, satu hal dapat kita simpulkan, yaitu kemampuan copy dari Mikage Reo sekarang sudah meningkat dengan sangat drastis. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam sebuah topik pembahasan yang terakhirnya, yaitu cerita potongan kisah masa lalu dari chapter 316 yang kemarin sudah kita lewati. Jadi, mulai dari sini, semuanya cerita asli, bukan cuma teori ataupun bukan sekedar prediksi. Singkat cerita, flashback dari Onazi terjadi pada waktu mereka masih kecil, atau lebih tepatnya pada waktu 12 tahun yang lalu. Pada masa itu, Onazi baru saja kehilangan kedua orang tuanya karena sebuah tragedi menyedihkan. Sehingga dia pun dengan terpaksa harus dititipkan di panti asuhan karena dia sudah tidak memiliki keluarga sama sekali. Nama panti asuhan mereka adalah Panti Asuhan Lagos. Nah, di panti asuhan inilah Onazi hidup menyendiri. Dia tidak memiliki teman dan juga dia pun selalu merenung setiap hari karena dia merasa kesepian. Suatu hari, Kuso yang sangat penasaran dengan Onazi akhirnya memutuskan untuk dapat datang menemuinya sambil membawa bola di tangan dan juga sambil berkata seperti ini kepada Onazi. "Hei, kenapa kamu tidak pernah bermain? Dan juga kenapa kamu tidak pernah mencoba untuk dapat bisa mencari teman sejak kamu datang ke tempat ini? Jika kamu tidak memiliki teman dan juga sedang tidak sibuk, maka ayo bermain bola bersama dengan kami saja. Sejujurnya, sendirian di tempat ini sama sekali tidak menyenangkan." Mendengar ajakan dari Kuso barusan, Ons pun hanya menoleh sedikit ke arahnya, lalu dia pun kembali memilih diam. Di momen itulah, Kuso pun akhirnya langsung berkata lagi kepada Ons. "Dengar, orang tuaku juga sakit dan juga meninggal, sama seperti orang tuamu. Itulah alasan kita ada di tempat yang sama. Jadi, karena sudah tidak memiliki keluarga sama sekali, kalian dan juga semua orang yang ada di tempat ini adalah keluargaku yang baru. Kita di sini semua sama, yang artinya kita adalah keluarga baru." Namun, untuk yang kedua kalinya, Ons pun kembali mengabaikannya, bahkan dia pun kini malah menjadi semakin menangis. Melihat hal itu di depan matanya, Kuso pun akhirnya nampak sangat kesal. Hingga tanpa pikir panjang, Kuso pun segera melemparkan bola itu kepada Ons. Lalu, dia pun langsung pergi keluar dari dalam ruangan tempat tinggal mereka sambil berkata lagi kepada Onazi. "Ya udah, kalau nggak mau, teruslah hidup sendirian. Kamu adalah orang yang paling membosankan di tempat ini." Mendengar ejekan dari Kuso barusan, ekspresi dari Ons pun kini seketika langsung berubah. Lalu, tanpa menunggu lama, dia pun langsung menendang bola itu dengan sangat kencang, tepat ke arah kepala belakang dari Kuso sambil berkata kepadanya, "Aku tidak sendirian. Aku tidak sendirian. Aku tidak sendirian." Ons berkata seperti itu terus-menerus dengan ekspresi serius dan juga dengan ekspresi sambil menangis. Melihat hal itu, Kuso pun kembali meledeknya. "Hah? Coba lihat dirimu sendiri. Mana ada orang berkata dia tidak sendirian, tapi dia nampak sedang menangis." Di momen itulah, emosi dari Ons menjadi semakin tidak terkendali. Sampai pada halaman yang berikutnya, Ons pun kini segera mengambil bola itu. Lalu, dia pun membawanya dengan sangat cepat dengan menggunakan teknik dribblingnya untuk dapat bisa melewati Kuso. Tidak hanya itu,
Karena ketika dia sudah sampai di luar ruangan panti asuhan, maka dia pun langsung pergi ke arah lapangan dengan kecepatan penuhnya. Menyaksikan pergerakan dari Ons tersebut, Onana dan juga Belo kini langsung bersiap untuk dapat bisa merebutnya. Namun, ketika Ons sudah mulai mendekat, dia pun langsung menggunakan teknik gocekan chop feint atau teknik gocekan zigzagnya untuk dapat melewati mereka berdua. Pada awalnya, Obo dan juga Belo sempat berniat untuk dapat bisa menjatuhkan Ons dengan menggunakan teknik body charge. Tapi, Ons berhasil menahan mereka berdua dengan menggunakan kekuatan dari tangannya sendiri. Sampai pada akhirnya, Ons pun mampu melewati mereka berdua dan juga mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah sekali. Nah, di saat Onazi sudah berada di depan gawang, dia pun kini langsung melompat ke udara dengan cara menginjak kepala dari Obo sesuai pada gambar ini. Lalu setelah dia terbang, barulah dia melesatkan satu buah tendangan langsungnya tepat menuju ke arah gawang dengan ekspresi wajah yang sangat marah dan juga matanya yang semuanya putih. Akibatnya, gol pun kini berhasil tercipta, serta dia pun kini berhenti menangis dan juga dia pun kini kembali sadar. Di momen itulah, Kusoi melihat dari kejauhan kini mulai berkata bahwa Onazi adalah pemain yang sangat hebat. Mulai dari saat itu, Onazi, Belo, Kuso dan juga Obo Abona akhirnya memutuskan untuk bisa berteman. Serta mulai dari saat itu jugalah, mereka pun telah menjadi keluarga baru dari Panti Asuhan Lagos, tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Itulah semua isi cerita lengkap dari kisah masa lalu Onazi dan juga para pemain Nigeria lainnya. Cerita ini kemarin sama sekali tidak kami sampaikan karena isinya terlalu banyak dialog. Nah, dengan semua pembahasan kita di atas, maka isi video ini sudah selesai. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.